lagi sama gue Diar, K-Drama dan Bogi. Dan kali ini gue bakalan review drama Korea yang lagi hits banget dan bahkan banyak banget nih dicari-cari sama orang banyak. Apalagi kalau bukan Itaewon Class. Nah, drama ini merupakan adaptasi dari webtoon dengan judul yang sama dan merupakan seri pertama yang diproduksi oleh perusahaan pendistribusian film Showbox. Dan tayangnya ini di JTBC sebanyak 16 episode. Pemainnya adalah Park Soo Joon, Kim Da-mi, Yoo Jae Myung, dan juga ada Kwon Na-ra. Terus nih, sutradaranya adalah Kim Sung Hyun, di mana sutradara Kim Sung Hyun ini pernah menyutradarai drama-drama keren seperti Love Is the Moonlight, School 2015, bahkan Dream High. Ih, gila, itu keren-keren banget ya kan. Jadi sayang banget nih drama kalau dilewatin. Terus nih ya guys, gue udah pernah bikin review episode 1-16 bagi kalian yang pengen spoiler-spoileran ataupun udah nonton ya episode-episodenya. Jadi kita bahasnya tuh di video-video sebelumnya. Tapi kalau misalkan kalian pengennya gak dapet spoiler, itu lebih baik langsung jangan di skip video ini. Dan kita langsung masuk aja ya guys ke sinopsisnya. Jadi drama ini tuh menceritakan tentang kedai yang ada di Itaewon yang akan bersaing bersama perusahaan makanan terbesar nomor 1 di Korea Selatan bernama Jagga. Dan ceritanya ini bakalan flashback dulu nih ke 15 tahun yang lalu, dimana si Park Se-royi yang diperankan oleh Park Soo Joon, dia ini merupakan anak dari manajer Park. Ternyata manajer Park ini merupakan karyawan dari si perusahaan Jangga. Nah, ayahnya Park Se-royi ini juga penanggung jawab di panti asuhan Gainari. Di panti asuhan Gainari ini ternyata ada seorang gadis bernama Oh So-ah yang diperankan oleh Kwon Na-ra. Nah, Oh So-ah ini udah dianggap sebagai anaknya sendiri nih sama ayahnya Park Se-royi. Ternyata Oh So-ah sama Park Se-royi udah pernah ketemu, tapi mereka belum berteman. Akhirnya si Oh So-ah ini mengajak Park Se-royi untuk berteman, tapi si Park Se-royinya malah menolak. Singkatnya, jadi si Park Se-royi ini masuk ke sekolahannya si Oh So-ah. Tapi di hari pertamanya sekolah, dia tuh melihat pemandangan yang gak enak banget nih. Ternyata ada temennya yang dirundung sama si Jang Geun-won yang diperankan oleh An Bo-hyun. Ternyata si Jang Geun-won ini adalah anak dari Prestir Jang Dae-hee alias Prestirnya Jangga yang diperankan oleh Yoo Jae Myung. Dan dia ini juga merupakan atasan dari ayahnya si Park Se-royi. Nah, karena melihat temannya dirundung, akhirnya dia nggak bisa tinggal diam aja dong, dan dia langsung menghajar habis-habisan si Jang Geun-won sampai si Jang Geun-won ini babak belur. Nah, padahal di situ banyak nih teman-teman sekolahnya atau bahkan ada gurunya juga, tapi mereka diem aja. Soalnya apa yang dilakukan sama si Jang Geun-won itu sah-sah aja karena dia adalah anak dari si Presdir Jangga, ya kan? Nah, akhirnya mereka tuh dipanggil nih ke dalam ruang guru. Si Presdir Jang Dae-hee ketemu sama si ayahnya Park Se-royi. Karena si Park Se-royi ini adalah anak dari manajer Park, akhirnya Presdir Jang Dae-hee itu mau nih memaafkan apa yang telah terjadi antara Jang Geun-won sama si Park Se-royi. Tapi dengan satu syarat, kalau misalkan si Park Se-royi itu harus berlutut juga minta maaf nih sama si Jang Geun-won. Tapi si Park Se-royi nggak mau dong, dia punya prinsip nih di dalam hidupnya. Kalau misalnya dia itu nggak salah, dia nggak mau minta maaf. Harusnya kan si Jang Geun-won lah yang minta maaf, karena dia kan yang salah gitu kan. Dan di hari pertama juga akhirnya si Park Se-royi dikeluarkan dari sekolahnya. Bahkan ayahnya pun mengundurkan diri dari perusahaan Jangga. Setelah itu akhirnya ayahnya Park Se-royi membuka kedai nih, dan si Oh So-ah sering banget mampir-mampir dong. Bahkan ayahnya Park Se-royi ini mau membiayai si Oh So-ah untuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi nih sekolahnya. Bahkan sampai nanti si Oh So-ah sukses. Wah, keren banget kan. Nah, ternyata si Oh So-ah ini mau masuk tes universitas nih. Di sana dia ketemu sama Park Se-royi, dan Park Se-royi mengantarkan si Oh So-ah pas lagi mau tes, bahkan mensupport si Oh So-ah. Ternyata si Park Se-royi ini telah jatuh cinta nih sama si Oh So-ah. Oh my god. Dan kalian harus tahu, Oh So-ah itu adalah cinta pertamanya Park Se-royi guys. Oh my god, keren banget kan. Jadi si Opa tuh kemarin nolaknya jadi teman, maunya jadi pacar kali ya. Gimana nih. Nah, terus nih ya guys, yang lebih lucunya lagi, pas lagi si Park Se-royi mau minta nomor teleponnya Oh So-ah. Jadi pas lagi dia minta nomor teleponnya, dia tuh malu-malu kucing gitu tapi mau.
Nah, si Osoa kan akhirnya ngasih nomornya nih, tapi dengan syarat kalau misalkan lu udah dapat nomor telepon gue, lu nggak boleh suka sama gue. Tapi si Pak Seroy bilang, ya kita nggak pernah tahu dong masa depan itu kayak apa. Gila, keren banget kan? Ayo terus maju terus opa. Konflik makin greget nih guys, pas lagi ayahnya Pak Seroy itu belanja bahan makanan buat kedainya dia. Tiba-tiba ada sebuah mobil yang menabrak dia dan mengakibatkan meninggal dunia. Ih, edan, parah banget. Terus ada detektif dong yang ngedatengin si Pak Seroy, ngasih berkas-berkas yang berisi foto CCTV yang ada di tempat kejadian itu. Nah, pas lagi dilihat ternyata Osoa mengetahui nih kalau misalnya mobil yang menabrak ayahnya Pak Seroy ini adalah mobilnya si Jang Geun-won. Soalnya si Osoa ini pernah dipamerin mobil barunya si Jang Geun-won dengan plat yang khusus. Oh my god. Dan akhirnya si Pak Seroy langsung murka. Dia mencari si Jang Geun-won dan berusaha untuk membunuh si Jang Geun-won. Dia bahkan menghabisi si Jang Geun-won sampai babak belur parah, udah kayak nggak berdaya. Tapi di saat itu juga akhirnya polisi, detektif dan juga Osoa datang. Jadi si Pak Seroy ini belum sempet tuh ngebunuh si Jang Geun-won. Nah, pas lagi ini juga ternyata ayahnya si Jang Geun-won udah ngebayar orang nih buat menggantikan posisinya si Jang Geun-won. Jadi disangkanya Pak Seroy itu pencemaran nama baik ke si Jang Geun-won dan dia pun dipenjara. Karena itulah si Pak Seroy akhirnya dendam nih sama keluarga Jang dan berusaha untuk menghancurkannya. Terus nih si Osoa kan udah ngelaporin kan tentang kasusnya Jang Geun-won sama si Pak Seroy. Akhirnya dia tuh diangkat nih sama Presiden Jang, dibiayain sekolah, bahkan nantinya dia bakalan bekerja di perusahaan Jangga. Terus si Osoa datang ke penjaranya Pak Seroy dan bilang tentang semuanya itu. Terus dia juga minta maaf dong sama si Pak Seroy karena melakukan hal tersebut. Tapi si Pak Seroy bilang, nggak apa-apa Osoa, yang kamu lakukan itu benar. Kalau misalnya Osoa nggak melaporkan ke polisi, si Pak Seroy bakalan jadi pembunuh dan malahan bakalan lama dia di penjaranya lagi karena kasus pembunuhan. Nah, terus si Osoa nanya ini gimana, jadi si Pak Seroy dendam gak tuh sama keluarga Jang. Terus juga kalau misalkan itu dia kan suka kan sama Osoa, jadi Osoa punya tantangan nih buat Pak Seroy. Kalau misalnya kamu suka sama aku dan pengen punya aku, jadi kamu itu harus kaya dulu opa, kata Osoa gitu. Tapi nggak kayak gini ya ngomongnya ya. Nah, akhirnya si Pak Seroy pun termotivasi dong karena dia pengen mendapatkan cinta pertamanya. Terus dia juga belajar nih dari biografinya si Prestige Jang Dae-hee. Jadi nanti pas lagi mau keluar penjara dia tahu nih apa aja yang bakalan dia lakukan. Bertahun-tahun lamanya nih akhirnya si Osoa dan si Jang Geun-won udah bekerja nih di perusahaan Jangga. Dan perusahaan Jangga juga masih menjadi perusahaan makanan terbesar nomor 1 di Korea Selatan. Terus si Pak Seroy juga udah berhasil nih buka kedai bernama Danbang. Dia juga udah punya 2 karyawan bernama Mayuni yang diperankan oleh Lee Ju-young dan juga ada Seung-kwon yang diperankan oleh Ryo Kyung-soo. Nah, tapi karena kedai Danbang ini masih kurang manajemennya, jadi masih sepi juga nih pengunjungnya. Di sisi lain ada Jo Yi-so yang diperankan oleh Kim Da-mi. Asli ini karakter yang paling badass banget, keren. Dia tuh udah pinter, terus juga cerdas, IQ-nya tinggi, bener-bener keren banget. Dia ternyata juga selebgram dan juga blogger. Terus dia punya temen nih namanya Jang Geun-soo yang diperankan oleh Kim Dong-hee. Ternyata si Jang Geun-soo ini adalah anak dari si Prestige Jangga. Dia anak keduanya dan juga merupakan anak haramnya dari si Prestige Jang Dae-hee. Tapi si Jang Geun-soo ini suka nih sama si Jo Yi-so. Dan karena ada suatu kasus gitu, akhirnya mempertemukan si Pak Seroy sama si Jang Geun-won lagi nih. Dan dari situ akhirnya si Jo Yi-so bertekad untuk membuat Pak Seroy menjadi bos yang sukses karena si Yi-so ini suka sama si Pak Seroy. Akhirnya mereka pun nantinya bakalan kerja nih di Danbang. Dan si Danbang sama si Jangga bakalan bersaing ketat untuk memperebutkan siapa nih yang bakalan jadi perusahaan makanan terbesar di Korea nomor 1 gitu ya kan. Jadi buat apa lagi nih guys, kalau misalkan kalian penasaran langsung aja deh nonton drama Korea ini. Oke, menurut
gue ini drama tuh super high rekomendasi banget buat kalian, apalagi bagi kalian yang pengen membuka suatu usaha. Ini sih wajib banget nonton drama ini, pasti kalian bakalan termotivasi. Dan sebelum drama ini tayang, banyak banget juga nih yang komen kalau misalnya Park Seo Joon Oppa itu nggak cocok dipasangkan sama si Kim Da Mi-eun ini. Soalnya Park Seo Joon tuh nanti cocoknya sama si ini, sama si ini. Padahal kan mereka belum nonton juga kan nih drama. Dan ternyata kebukti dong pas lagi drama ini udah tayang, menjadi drama yang paling banyak dicari-cari. Dan juga banyak yang jatuh cinta banget sama karakternya Jo Yi-so yang diperankan oleh Kim Da Mi. Makanya guys, jangan menjudge orang dari covernya aja ya kan. Terus nih ya guys, di drama Korea ini bener-bener asli bening-bening banget. Kita kan suka tuh ya nonton drama Korea yang pemainnya bening-bening. Nah, salah satunya tuh Itaewon Class ini. Pasti kalian bakalan cuci mata, gak ada yang jelek, beneran asli, gak bohong. Terus ditambah lagi ada bule. Coba bayangin, di drama mana yang ada bule? Nih jarang-jarang kan drama Korea ada bulenya. Nanti di drama ini si bulenya bakalan kerja sebagai karyawannya si Danbam. Jadi karyawannya Danbam itu bakalan bervariasi dan mempunyai karakter juga sifat yang masing-masing keren-keren abis, pokoknya mantul. Nah, di setiap drama tuh biasanya kan pastinya ada protagonis dan juga antagonis. Nah, meskipun banyak banget pemeran-pemeran yang bening-bening, tapi kalau misalkan dia antagonis tetap aja keselnya tuh dapet banget, bete-nya tuh bener-bener dapet banget. Keren banget nih si pemeran antagonisnya. Ditambah lagi selain pemain yang keren-keren, ada jalan ceritanya yang bener-bener seru abis, plot twistnya juga keren banget. Bahkan kita tuh yang nonton bener-bener pengen gak bisa tuh teralihkan oleh apapun, saking serunya, saking gregetan sama karakter antagonis dari drama ini. Gila sih, mantul banget tuh kan. Ditambah lagi drama ini setiap episodenya per minggunya itu selalu mendapatkan rating yang tinggi. Dan strateginya si Oppa nih yang bener-bener bikin kita tuh kagum, bahkan jatuh cinta banget. Soalnya dia di sini karakternya tuh dewasa dan baik banget. Oh my god. Terus kalau misalkan drama Korea nggak ada bumbu-bumbu cintanya, pasti kan bakalan kurang ya kan. Nah, drama Korea ini kita tuh pasti bakalan bingung banget akan berlabuh di kubunya siapa nih. Mau si Park Seo-roy sama si Soa, apa Park Seo-roy sama Iso, atau Park Seo-roy sama aku. Nanti Park Seo-roy itu bakalan bingung banget, dia mau memilih cinta pertamanya apa adik-adiannya nih gitu. Aduh, pasti kalian juga bingung kan si Oppa itu bakalan milih siapa. Ditambah lagi nih Oppa tuh perannya kan bucin banget sih sama mereka berdua. Jadi aku juga pengen dibucinin sama kamu Oppa. Jadi ya udah deh guys, daripada aku terlalu berbucin-bucin sama PSG ya kan. Jadi udah langsung aja kalian tonton di drama Korea. Dan sekian review dari gue, sampai jumpa di review-review selanjutnya. Nonton di Itaewon Class baru abis dan anget-anget ya guys. Jadi bye bye, sampai jumpa, annyeong.